Hello guys, welcome back to Papan Tulis Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi dari pelajaran bahasa Inggris, yaitu causative verb. A causative verb indicates that the subject causes or makes someone or something else perform an action. Jadi guys, causative verb atau kata kerja kausatif adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek menyebabkan atau membuat, memerintahkan atau meminta objek di sini bisa manusia atau selain manusia guys, untuk melakukan suatu tindakan. Jadi intinya subjek hanya sebagai pendorong atau penyebab objek melakukan suatu tindakan. Mr. Andi made his daughter clean the house. Pak Andi meminta atau menyuruh anak perempuannya membersihkan rumah. Causative verb di kalimat ini adalah made, bentuk past dari kata make. Nah, coba perhatikan guys. Pak Andi sebagai subjek menyebabkan atau meminta atau menyuruh anaknya di sini sebagai objek guys, melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh anak perempuannya adalah membersihkan rumah. Jadi subjek hanya sebagai penyebab atau pendorong objek. Objek di sini disebutnya sebagai agent guys. Bisa orang atau selain orang yang melakukan suatu tindakan. Oke, another sample. My teacher had me finish the task before weekend. Guru saya meminta saya menyelesaikan tugas sebelum akhir pekan. Causative verb di kalimat ini adalah had, bentuk past dari kata have. Nah, ini berarti kegiatannya terjadi di masa lampau guys. Guru saya meminta atau menyuruh saya menyelesaikan tugas sebelum akhir pekan. Guru saya di sini sebagai subjek guys. Nah, ini menyebabkan atau mendorong, meminta atau menyuruh saya sebagai objek, di sini sebagai agent, menyelesaikan tugas sebelum akhir pekan. Jadi tindakan atau action verbnya di kalimat ini adalah finish, menyelesaikan tugas sebelum akhir pekan. Actually, there are several causative verbs, however, they are four commonly used. Jadi ada beberapa kata kerja kausatif sebenarnya guys, tapi yang biasa digunakan ada 4. Have, make, let, get. Have digunakan ketika subjek meminta seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jadi bersifat meminta atau menyuruh. Make digunakan ketika subjek menyebabkan sesuatu atau agent melakukan suatu tindakan dan bersifat memaksa atau mendorong, forcing someone to do something. Let digunakan ketika subjek mengizinkan agent atau objek untuk melakukan suatu tindakan, allowing someone to do something. Get digunakan untuk meyakinkan agent untuk melakukan suatu tindakan. Sekarang kita bahas active and passive causative verb. Kalimat aktif dan kalimat pasif kata kerja kausatif. Kalimat aktif digunakan untuk menyatakan bahwa subjek meminta agent untuk melakukan suatu tindakan. Sementara kalimat pasif adalah kalimat atau konstruksi kalimat yang mana si subjek ini menjadi objek yang menerima tindakan dari seseorang atau sesuatu. Oke, ini ada beberapa contoh kalimat aktif, nanti kita ubah menjadi bentuk kalimat pasif guys. My manager had me finish the report in a week. Manajer saya meminta atau menyuruh saya menyelesaikan laporan dalam waktu 1 pekan. My manager di sini sebagai subjek, causative verb yang digunakan di kalimat aktif ini adalah had, bentuk past dari kata have. Nah, ini sifatnya meminta atau menyuruh guys. Objeknya atau agentnya di sini adalah saya, action verbnya finish. Nah, di sini menggunakan bare infinitive guys. Jadi untuk kata have, make,
let itu yang dipakai adalah bare infinitive atau kata kerja pertama dasar, guys. Kalau get itu menggunakan infinitive, itu kata kerja pertama dasar. Oke, kita lanjut ya. Another sample. I will have the plumber fix the sink. Saya akan meminta atau menyuruh tukang ledeng atau tukang air memperbaiki wastafel atau memperbaiki tempat cuci tangan, guys. Nah, subjek di kalimat kedua ini adalah I. Kemudian action verbnya have, ini bentuk simple future, jadi baru rencana, guys. The plumber ini sebagai agent yang melakukan suatu tindakan. Kemudian fix sebagai action verbnya, fix the things. Oke, next. My aunt made me do the cleaning. Bibi saya menyuruh saya melakukan bersih-bersih. Causative verb yang digunakan di kalimat ini adalah made, bentuk past dari kata make. Jadi kejadiannya udah terjadi pada masa lampau, guys. Subjeknya my aunt, action verbnya made, agentnya atau yang melakukan tindakannya adalah saya, me. Nah, action verb yang action verbnya adalah do the cleaning. Jadi si bibi atau bibi saya menyuruh saya untuk melakukan bersih-bersih. Nah, ini sifatnya memaksa tapi, guys. Oke, contoh yang lainnya. He lets his son play outside. Dia mengizinkan anak laki-lakinya bermain di luar. Let digunakan untuk menyatakan izin atau memberikan izin, allowing someone to do something. Nah, ini si ayah atau di sini subjeknya he. Action verbnya, causative verbnya adalah let's, mengizinkan. Kemudian agentnya yang melakukan action verbnya adalah anak laki-lakinya, his son. Action verbnya adalah play outside. Oke, next, Sophia let her sister borrow her book. Nah, ini kejadiannya bentuk lampau, guys. Menggunakan bentuk past. Jadi, Sophia sebagai subjek, action verbnya adalah let, membiarkan atau mengizinkan. Agentnya yang melakukan action verbnya atau yang melakukan tindakannya adalah saudara perempuannya. Kemudian action verbnya atau kegiatan yang dilakukannya adalah borrow her book. Oke, the last. They got the children to eat their vegetable. Nah, untuk kata get, nah ini got itu bentuk past dari kata get, guys. Bersifat meyakinkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, di sini orang tua menggunakan kata ganti they meyakinkan anak-anaknya untuk makan sayuran. Biasanya kan anak-anak susah ya makan sayuran. Nah, ini orang tuanya meyakinkan mereka agar makan sayuran, guys. They sebagai subjek, got bentuk past dari kata get, causative verb. Kemudian the children sebagai agent yang melakukan tindakan atau action verb, dan action verbnya sendiri adalah to eat their vegetable. Oke, sekarang kita ubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, guys. Nah, untuk kalimat pasif ini rumusnya ada subjek, kemudian causative verb bisa menggunakan kata have. Kemudian apalagi get, let, ataupun make. Kemudian ini objek dan action verb. Nah, action verbnya dalam bentuk past participle. Oke, sekarang kita ubah kalimat yang mana nih, guys? Yang kedua ya, I will have the plumber fix the sink. Kita ubah menjadi bentuk pasif. Berarti subjeknya dulu sama I. Kemudian saya akan, I will have, di sini tidak ada perubahan. Nah, untuk bentuk pasif ini, agentnya dihilangkan, guys. Jadi orang yang melakukan suatu tindakannya dihilangkan saja. Jadinya, I will have the report. Kok ke kalimat ini ya? Ke sini, guys, sorry. I will have the sink fixed. Oke, coba perhatikan. I will have the sink fixed.
Saya akan menyuruh tempat cuci tangan diperbaiki tanpa menyebutkan siapa yang memperbaikinya. Kita ubah lagi kalimat aktif yang mana nih guys? Yang ini ya. My aunt made me do the cleaning. Oke, tuliskan dulu subjeknya. My aunt. Kemudian action verbnya, causative verbnya, made. Oke, kemudian diikuti objek. Objeknya di sini bersih-bersih. Kemudian terakhir action verbnya dalam bentuk past participle atau kata kerja ketiga. My aunt made the cleaning done. Jadi bibi saya menyuruh bersih-bersih dilakukan tanpa menyebutkan siapa yang melakukan bersih-bersihnya itu guys. Oke, next. Yang mana nih? Ini aja nih. Sophia let her sister borrow her book. Tuliskan dulu subjeknya. Sophia let. Ini bentuk past. Let. Kemudian setelah causative verbnya, setelah kata let diikuti objek. Objeknya adalah bukunya, buku Sophia maksudnya. Oke, nah action verbnya di sini kan borrow ya, diubah menjadi bentuk kata kerja ketiga atau past participle. Sophia let her book borrowed. Oke, Sophia mengizinkan bukunya dipinjam tanpa menyebutkan siapa yang diperbolehkan atau diizinkan meminjam buku Sophia. Oke, next, the last. They got the children to eat their vegetable. Kita ubah menjadi bentuk pasif lagi. Subjeknya they. Causative verbnya got. Kemudian objeknya their vegetable. Action verbnya ini dalam bentuk past participle, eat menjadi ate, eaten. Ketiganya eaten. They got their vegetable eaten. Mereka di sini orang tua ya. Mereka meminta, diterjemahkannya sih kalau dalam bahasa Indonesia meminta ya, tapi sifatnya itu meyakinkan. Mereka meminta atau menyuruh sayurannya dimakan tanpa menyebutkan siapa yang memakan sayuran tersebut. Oke. Jadi perbedaannya kalau di kalimat aktif, agent atau yang melakukan tindakannya disebutkan. Kalau di kalimat pasif, agent atau yang melakukan suatu tindakannya tidak disebutkan. Kemudian perbedaan yang lainnya, kata kerja atau action verb yang digunakan di bentuk aktif adalah bare infinitive atau infinitive. Kalau di bentuk pasif, kata kerja yang digunakannya adalah past participle atau kata kerja ketiga. Itu penjelasan mengenai causative verbs. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa juga share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya agar mereka pun bisa mendapatkan manfaat dari video ini guys. Thank you very much for everything and see you next time. Bye.